Perkenalkan, nama saya Habib Arif Fadila. Untuk kegiatan sehari-hari budidaya ikan dengan jenis nila, lele, gurame, sama bawal yang beralamatkan Kadipiro Margodadi Segan Sleman. Jadi awal mula karena pandemi sih sebenarnya itu Mas. Begitu liga nggak jalan, saya mencoba untuk berinovasi terjun di dunia perikanan. Karena di satu sisi kenapa harus ikan, karena mungkin menurut saya itu bukan kebutuhan konsumtif tapi kebutuhan pokok. Dulu banyak sih Mas yang bilang kok nggak diterusin main bolanya, kenapa kok sekarang jadi jualan ikan, basah-basahan di kolam kotor kayak gitu. Cuman bagi saya udahlah, semua itu sama aja, sama-sama mencari sumber rezeki, cuman berbeda profesinya aja. Tapi semuanya sama aja, yang penting kan kita mencari berkahnya kayak gitu Mas. Dan juga orang tua saya mendukung, ya udah saya jalani aja sampai sekarang. Dulu cuman modalnya modal nekat, dalam arti modal nekat, saya nggak tahu apa-apa. Beneran, saya sampai sekarang pun masih belajar. Saya nggak tahu apa-apa awal mulai itu. Makanya dari itu saya sharing-sharing Mas. Sharing ke beberapa teman, ke beberapa pembudidaya untuk gimana cara mengelola ikan dengan baik itu kayak gimana. Dan awal mula saya jualan rugi Mas, rugi pun ya nggak sedikit. Saya dulu itu awal mula kalau mau menjual ikan 10 kilo aja lama, seminggu ya 10 kilo itu Mas saya dulu itu. Cuman lambat laun ya, karena sekarang kan eranya kan digital ya, sosial media lah. Saya mengandalkan itu, lambat laun orang banyak yang tahu. Kalau di Dusun Kadipiro itu ada pasar ikan. Nah, dengan berjalannya waktu, seiringnya waktu, alhamdulillah untuk mencapai target sekarang itu bisa per hari minimal bisa keluar 5 kuintal minimal itu untuk dari segi ikan lele, gurame, nila kayak gitu sama bawal. Sekarang saya untuk penjualan saya setorkan ke pasar-pasar, rumah makan, sama restoran, sama pabrik Mas, kayak gitu. Begitu saya ada ikan tinggal saya setorkan saja kayak gitu. Sungai ini dulu sebelum saya kelola sama masyarakat cuman menjadi yang biasa saja gitu Mas. Jadi gini, sempat berpikirannya sungai ini bagus airnya gitu kan, jernih. Kalau ini dibudidayakan untuk ikan pasti insya Allah lah hasilnya bakalan bagus. Beberapa waktu itu saya ngumpulin warga, mengajak warga untuk menjadikan sungai ini budidaya ikan. Kita buat karamba kayak gitu. Di satu sisi kita juga minta izin ke pemerintah di perairan. Alhamdulillah diizinkan, sangat diizinkan gitu untuk dikelola. Awal mulai itu masyarakat itu pada takutnya untuk nanti kalau budidaya ikan itu untuk penjualannya itu bagaimana itu belum tahu. Makanya banyak warga sini yang kalau mau budidaya ikan nggak berani. Nah, kalau saya prinsipnya gini Mas, kalau hidup kan maksudnya jangan sekedar hidup, yang penting kan hidup itu bisa bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Awal mula saya menemukan pasar itu dari teman Mas, teman sharing sama teman yang udah terjun lama di dunia perikanan, jual beli ikan itu Mas. Jadi awal mula saya dikasih tahu untuk pemasarannya bisa lewat ini Mas. Awal mula saya dari Facebook, terus terang Mas, dari Facebook, grup-grup Facebook itu saya iklan, saya menyediakan ikan konsumsi dengan segala jenis Mas, kayak nila, bawal, lele, sama gurame itu. Dan lambat laun tahu, banyak orang yang tahu, yang apalagi warga masyarakat Jogja ini. Akhirnya yang darinya itu tadi Mas, yang dari 10 kilo itu mau ngejual 10 kilo itu susah, sekarang alhamdulillah sudah mencapai segitu. Bahkan bisa per hari itu kita bisa mengeluarkan minim 5 kuintal Mas. Pada akhirnya saya mencoba dari 1-2 orang, akhirnya dari 1-2 orang itu bisa menyebar Mas. Jadi menyebar, jadi pada ikut tergugah lah, artinya terketuk untuk pengen budidaya ikan, dan sudah merasakan untuk hasilnya juga alhamdulillah untuk buat tambahan kebutuhan keluarga kayak gitu. Dari 300 meter ini
penuh semua Mas Karamba, dan itu udah milik person per kakak sendiri-sendiri. Kalau di sungai Karamba sama di kolam, untuk secara segi pengalaman saya itu dari segi ikannya Mas, kualitas ikan. Untuk secara daging bisa lebih keset dibandingkan di kolam. Untuk pertumbuhan lebih cepat di sungai. Dan ini rasa, pertama rasa. Jadi kalau di sungai itu bisa lebih gurih. Ya kalau di kolam itu gurih, cuman lebih gurih di sungai kayak gitu. Dan alhamdulillah kita untuk nominal nilai jualnya juga sangat bagus gitu kalau di sungai, karena kualitas sangat terjamin Mas. Selama kita terjun di Mina Karamba ini, tipsnya yang terpenting kita harus tanggap Mas, intinya harus tanggap, karena kalau nggak demikian nanti semisal sewaktu-waktu hujan deras itu bisa meluap Mas, bisa meluap, tanggul bisa jebol, dan itu mengakibatkan ikan lari semua Mas, lari semua, nggak beraturan kayak gitu. Dan 24 jam kita itu selalu standby kayak gitu Mas, benar-benar harus dijaga. Kalau untuk pemberian pakannya itu 2 kali Mas, 2 kali pagi sama sore itu pembelian pakannya. Jadi kita ngasih makan itu pagi di jam 7, pokoknya jangan sampai kita lebih dari jam 8, maksimal itu jam 8 kalau sore itu sehabis asar kayak gitu. Ditambah nanti kalau untuk tetap kita kasih hijau-hijauan Mas, kayak daun pepaya, daun lompong kayak gitu Mas. Daun itu supaya ini sih Mas, kalau secara pengalaman saya itu supaya ikan itu lebih fresh saja, segar gitu. Kalau hama sementara di Karamba ini belum pernah kita menemukan, kayak semisal biasanya kalau di kolam-kolam itu ada hama jamur. Cuman kalau selama dari awal kita budidaya ikan di Karamba ini, alhamdulillah selama ini belum menemukan problem ya Mas, belum menemukan permasalahan untuk penyakit segala jenis kayak gitu Mas. Yang terpenting kalau kita mau memulai usaha itu, pertama itu kita harus ada niat, yaitu niatnya kita harus yakin lah, intinya yakin dulu, kita mau lah. Sekarang untuk penjualan itu nggak usah takut lah, kita kan di eranya kan digital kan Mas, bisa kita nanti posting-posting lewat Facebook atau dengan yang lainnya lah Mas. Jadi untuk masalah penjualan itu nggak usah khawatir, dan untuk budidaya itu banyak bisa dipelajari Mas. Semisal pun nggak ada lahan, semisal di sekeliling kita itu ada apa aja gitu Mas, ada semisal kayak sungai, bisa kita buat tempat budidaya. Dan semisal pun sama sekali nggak ada, sungai pun nggak ada, kita bisa pakai kolam terpal Mas, kolam terpal untuk budidaya itu juga bisa kayak gitu. Apa saja sekarang kalau semisal ini sudah tersedia lah, intinya tergantung kita mau apa tidaknya gitu, mau budidaya. Kalau untuk harapan ke depan, saya ingin mengajak warga masyarakat ini di dusun saya Kadipiro ini, saya pengen menjadikan dusun ini, sungai ini menjadi wisata Mas, biar lebih bermanfaat lagi lah bagi banyak orang kayak gitu Mas. Bagi beberapa masyarakat yang ingin dan membutuhkan ikan konsumsi, baik jenis nila, bawal, atau gurame, dan lele, bisa menghubungi. Kita ada Instagramnya itu namanya @gudangiwakzk kayak gitu, dan bisa menghubungi nomor ke 081 238 550 954. Itu untuk admin yang misal butuh, bisa langsung kontak ke admin itu aja langsung. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Cap Capung.